Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jadi, dalam video ini akan membahas tentang visualisasi penerapan media pembelajaran audiovisual. Bahan atau alat yang diperlukan menggunakan PowerPoint. Nah, berikut ini adalah cara pembuatannya. Yang pertama, kalian bisa mengunjungi website slidego.com di laman Google kalian. Kalian bisa mengakses dan mendownload dengan gratis semua desain ataupun model PowerPoint di sini. Setelah mengunduh PowerPoint yang telah dipilih, selanjutnya kalian bisa merubah atau menghapus hal-hal yang tidak diperlukan dalam tampilan PowerPoint ini. Untuk slide pertama, kita bisa menuliskan materi apa yang akan kita pelajari. Kita juga bisa merubah warna teks sesuai dengan keinginan kalian. Slide kedua, kita juga menggunakan cara yang sama, tinggal memasukkan teks yang dipilih. Untuk memasukkan video dalam PowerPoint, kita buka dulu Insert. Setelah itu ada tampilan Movie, kita bisa mengeklik bagian movie. Setelah itu kalian bisa memasukkan video yang akan dimasukkan dalam PowerPoint. Ini kita bisa mengaturnya sesuai dengan posisi sesuka kalian. Selanjutnya saya di sini mempersiapkan bagan untuk gambar-gambarnya. Kalian bisa mengakses di Google. Untuk mengatur ketebalan anak panah, kalian bisa menggunakan Shape Outline dengan bisa mengatur warna dan jenis ketebalannya. Saya memilih garis putus-putus untuk menambah keestetikan dalam PowerPoint. Untuk membuat tampilan bentuk mengenai anak panah hingga persegi panjang, kalian bisa langsung ke format. Nah, di sini kalian bisa mengatur bentuk-bentuknya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa mengatur warna dan ketebalan bentuk sesuka kalian. Setelah itu, kalian bisa mengetik materi apa yang ingin kalian masukkan di sini. Untuk poin selanjutnya, kalian bisa mengulang dengan cara yang sama. Di sini, kalian juga bisa mengcopy paste mengenai tampilan yang pertama untuk mempercepat dan mengefisienkan waktu. Selanjutnya, kalian tinggal merubah materi yang ingin dimasukkan. Nah, jadi ini merupakan hasil akhirnya. Untuk memasukkan gambar di PowerPoint, kalian membuka laman Google lalu copy image. Selanjutnya, kalian bisa langsung paste di sini. Maka, seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke slide 6. Saya memberikan tayangan video sebagai evaluasi pembelajaran. Untuk memasukkan video dalam PowerPoint, kita bisa mengklik Insert, setelah itu Movie. Selanjutnya, tinggal memilih video yang ingin dicantumkan. Di sini saya memasukkan tarian kecak dari Bali. Setelah semuanya selesai, maka jangan lupa kita memberikan sound atau pengisi suara. Untuk itu, mengunjungi Insert, lalu kita bisa mengklik Sound. Kalian tinggal memasukkan pengisian suara yang telah kalian pilih. Maka akan terlihat icon sound seperti ini. Kalian bisa menyembunyikan atau memperkecil icon sound ini ya. Berikut ini adalah penerapan media pembelajaran audio visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jadi, dalam video ini akan membahas tentang teks deskripsi. Media pembelajaran ini disusun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP semester ganjil. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks deskripsi dari aspek judul, kalimat topik, cara pendeskripsian teks secara cermat. Baik, sebelum memulai materi, saya mengajak kalian untuk mendengarkan lagu daerah yang berjudul Gambang Suling yang diciptakan oleh Kinarto Sabda.
Di dalam lagu Gambang Suling mengandung teks deskripsi yang menggambarkan dan mengungkapkan kekaguman tentang kemerduan alat musik suling saat ditiupkan. Berikut ini adalah cuplikannya. Gambang suling kumandang suarane, latui kepena unine. Ninemo renyohake barang lan kentrong ke tipung suling sigrak kendangane. Gambang suling kumandang suarane, latui kepena unine. Sulit segera kendangane. Setelah mendengarkan dan melihat tayangan tentang lagu Gambang Suling, selanjutnya bagaimana? Kalian udah ada gambaran belum mengenai apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Baik, kita akan memulai materinya ya. Berikut ini bagian mengenai teks deskripsi. Dimulai dari yang pertama, pengertian. Pengertian dari teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Biasanya menjelaskan tentang seseorang, benda, dan sebuah peristiwa. Kedua, tujuan teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi ini memberikan gambaran dan penjelasan kepada pembaca agar mereka memahami, merasakan, melihat, dan mendengar secara detail mengenai teks yang sedang dibahas. Teks deskripsi bisa digunakan untuk mempromosikan sebuah objek. Contohnya, ada seorang promotor yang bekerja di Dufan. Ia mendeskripsikan tentang Dufan. Dufan atau dunia fantasi merupakan tempat hiburan atau tempat wisata yang ada di Jakarta. Tepatnya di kawasan Ancol, Taman Impian, Jakarta Utara. Dufan menjadi tempat tujuan rekreasi bagi warga Jakarta maupun luar Jakarta. Selanjutnya, struktur dari teks deskripsi. Yang pertama ada judul, yang bertujuan untuk mengetahui isi dari teks deskripsi. Yang kedua, identifikasi, kalimat pengantar atau penggambaran yang berisikan identitas orang, benda, atau subjek yang dijelaskan dalam teks deskripsi. Yang ketiga, klasifikasi, penggolongan atau pengurutan topik yang akan dibahas. Yang keempat, deskripsi, pemaparan atau gambaran yang dijelaskan secara detail tentang topik yang dibahas. Yang keempat, berikut ini langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek. Biasanya, dalam menentukan objek disertai penentuan tema. Penulis harus tahu mengenai gagasan pokok apa yang akan dibahas dalam teks deskripsi. Yang kedua, menentukan tujuan teks ataupun tujuan penulisan. Dengan menentukan tujuan penulisan, maka akan diketahui apa yang harus dilakukan pada tahap penulisan, bahan-bahan yang diperlukan, dan sudut pandang yang akan dipilih. Yang ketiga, mengumpulkan data dan struktur teks. Bahan penulisan dapat dikumpulkan pada tahap pra-penulisan dan dapat pula pada waktu penulisan berlangsung. Yang keempat, membuat kerangka tulisan dan mengembangkan kerangka tulisan. Penyusunan kerangka tulisan sangat dianjurkan karena akan menghindari penulis dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, membantu menyusun karangan secara teratur agar penulis tidak keluar dari sasaran topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, yang kelima, ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran objek. Yang kedua, topik yang berupa objek yang digambarkan secara detail, melibatkan kesan indera. Yang ketiga, bersifat fisik atau sifat manusia. Contohnya, apabila kita sedang mendeskripsikan tentang bunga mawar dengan melibatkan indera penglihatan dan penciuman. Bunga mawar adalah salah satu tanaman bunga yang memiliki ciri khusus, yaitu dapat dilihat dari beberapa bentuk dan karakteristiknya. Bunga mawar biasanya digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki bentuk serta warna yang indah.
Tanaman bunga mawar merupakan kelompok tumbuhan biji berupa pohon yang batangnya berkayu. Sebagai tumbuhan dikotil, tanaman mawar memiliki akar tunggang. Batang dan akar memiliki kambium sehingga dapat membesar. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yaitu yang pertama, menggunakan kata benda. Contohnya, sekolah, guru, mobil, rambut, dan udara. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, gedung olahraga, rumah sakit, buku gambar, dan nasi goreng. Jadi, dalam penggabungan kata, menggunakan frasa dan disisipkan kata benda. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Contohnya, 1 siswa rajin, maka kata sifatnya rajin. 2 kaos kaki putih, maka kata sifatnya putih. Yang keempat, menggunakan bahasa kiasan atau berupa perumpamaan atau istilah metafora. Contohnya, si jago merah membakar ruko pasar itu, maka si jago merah berarti api. Contoh selanjutnya, tikus berdasi memasuki pengadilan. Maksud dari tikus berdasi adalah seorang koruptor. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang teks deskripsi beserta strukturnya. Yaitu yang pertama, ada judul. Dalam judul ini merupakan sebuah gagasan pokok yang dibahas dalam teks deskripsi. Jadi judulnya di sini burung sekretaris. Maka di sini telah disisipkan gambar dari burung tersebut. Yang kedua, identifikasi. Di dalam identifikasi memuat sebuah pemaparan yang berisikan kalimat pengantar atau identitas secara umum pada burung sekretaris. Di dunia ini ternyata banyak sekali jenis burung yang unik, baik itu dari namanya maupun dari ciri khas yang dimilikinya. Salah satu jenis burung yang unik yang harus Anda ketahui adalah burung sekretaris. Maka di sini menjelaskan tentang pemaparan secara umum tentang burung sekretaris. Nah, dilanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu klasifikasi. Dalam klasifikasi ini telah memuat penggolongan topik yang sedang dibahas. Jadi di sini membahas tentang topik burung sekretaris yang dijelaskan pada burung sekretaris adalah sejenis burung pemangsa berukuran besar yang hidup di terestrial. Burung ini merupakan unggas endemik dari Afrika, sering dijumpai di padang rumput terbuka dan savana di wilayah sub-Sahara Afrika. Nah, jadi pada poin ketiga ini, klasifikasi ini, topik yang dibahas telah dimuat dalam poin ini. Poin yang keempat, deskripsi. Dalam deskripsi ini, lebih menjelaskan lagi secara detail tentang burung sekretaris. Maka dijelaskan pada kalimat ini, pada bagian tubuh burung sekretaris diselimuti dengan bulu-bulu yang didominasi dengan warna putih, hitam, dan juga warna abu-abu muda. Jadi, dalam kutipan kalimat ini telah menjelaskan secara detail mengenai ciri fisik dari burung sekretaris. Sebagai evaluasi pembelajaran dan latihan, simaklah tayangan video berikut ini. Setelah itu, buatlah dan susunlah teks deskripsi berdasarkan strukturnya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.